Assalamualaikum kelas 5A. Hari ini 12 Januari 2021. Kalau tadi kita sudah belajar IPS, kali ini kita akan belajar SBDP mengenai properti tari daerah dan fungsinya. Nah, properti tari daerah ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Hari ini kita hanya mengulasnya saja. Nah, dalam seni tari yang paling sangat penting itu adalah properti. Properti itu adalah kelengkapan dari sebuah tari. Kelengkapan dari sebuah tari atau alat yang digunakan dalam sebuah tarian. Properti tari ini sudah oke. Kita lanjut. Properti tari juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam sebuah tarian agar tarian itu lebih indah dan lebih dimengerti oleh para penonton yang melihat. Nah, di sini kalian bisa melihat sebuah contoh. Ini adalah tari Bendrong Lesung yang berasal dari masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Nah, tari Bendrong Lesung ini menggunakan lesung sebagai properti agar maksud yang disampaikan itu bisa sampai ke penonton. Nah, sekarang properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Nah, pola lantai sudah kita pelajari juga di tema sebelumnya. Ini pola lantai. Masih ingatkah kalian pola lantai itu garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Tujuannya dibuat pola tari agar para penari lebih teratur dalam mempertunjukkan karya tarinya. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lekung. Nah, pola lantai lurus ini dibagi lagi menjadi lurus ke samping, lurus ke depan atau ke belakang, pola X. Nah, ada juga yang seperti ini. Sedangkan pola lengkung itu setengah lingkaran ke dalam, setengah lingkaran keluar, dan adanya lingkaran penuh. Sekarang setelah mempelajari pola lantai, cara kalian menciptakan sebuah gerak tari, yaitu kalian bisa melalui mengamati gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam sekitar. Nah, dari kalian memperhatikan gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam tadi, kalian bisa menciptakan sebuah gerakan. Ide penciptaan gerak tari dapat dilihat dari gerak manusia. Gerak manusia ini berupa aktivitas keseharian yang dilakukan oleh para manusia dalam bekerja, dalam rutinitasnya sehari-hari. Nah, kalian bisa ambil dari gerak manusia atau gerak hewan. Ada juga dari gerak tumbuhan atau alam. Nah, dari ketiga ini tadi kalian bisa menciptakan sebuah gerak tari. Nah, untuk lebih supaya tarian kalian lebih indah, lebih bagus, nah kalian bisa menambahkan sebuah properti tadi. Adanya musik. Nah, musik pengiring ini sangat penting bagi sebuah tarian agar tarian itu lebih bermakna, lebih bagus saat ditampilkan di atas panggung. Nah, adanya juga busana sebagai properti pendukung. Ada juga tata rias agar para penari tidak pucat dan lebih cantik. Nah, ada juga propertinya itu alat yang digunakan penari, misalnya kipas atau tongkat atau bambu. Nah, bermacam-macam, ada selendang, ada kain. Nah, itulah properti-properti atau alat-alat sebagai alat pengirim, sebagai kelengkapan tambahan. Nah,
Nah, tari-tarian itu sendiri setelah kalian ciptakan, kalian harus memiliki ide ceritanya. Cerita dari tarian kalian, cerita kalian tersebut menggambarkan tentang apa. Nah, kalian bisa membuatnya dalam bentuk cerita atau sinopsis. Sinopsis itu adalah isi dari tari tersebut. Nah, setelah kalian mempelajari tari, nah di sini ada juga yang namanya karya seni rupa anyaman. Anyaman itu adalah seni kriya. Nah, kalian bisa memanfaatkan seperti kertas, bambu, tali. Nah, ini biasanya alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah anyaman. Nah, dalam sebuah anyaman itu ada yang dinamakan anyaman tunggal dan ada juga yang dinamakan anyaman ganda. Anyaman tunggal itu biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Nah, anyaman tunggal ini biasanya juga disebut dengan anyaman sederhana karena antara yang dianyam dan yang menganyam itu penganyamnya itu ukurannya sama. Nah, sekarang apabila yaitu anyaman ganda itu memiliki variasi pola yang berbeda sehingga lebih rumit dan lebih sulit. Nah, Ibu akan lihatkan contohnya di sini. Ini yang disebut dengan anyaman tunggal. Anyaman tunggal dapat kalian lihat kan di sini antara yang anyaman dan yang dianyam, antara yang hitam dan putih itu berukuran sama. Itu yang disebut dengan anyaman tunggal. Apabila anyaman ganda itu yang menganyam dan yang dianyam itu memiliki pola yang berbeda. Apabila yang dianyam ini polanya lurus dan yang menganyam itu polanya tidur. Nah, seperti ini, tapi ukurannya sama. Ada juga yang seperti ini. Yang dianyam itu seperti ini. Nah, ini juga dengan ukuran yang berbeda, pola anyaman kombinasi. Nah, ini tingkat yang paling sederhana, ini yang rumit, dan ini yang paling rumit. Ini level tertinggi dari kalian proses menganyam. Oke, semoga kalian memahami materi hari ini. Semoga tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan jangan suka keluyuran, jangan suka bepergian kalau tidak ada urusan penting. Tapi jika itu sangat penting, kalian ingin keluar rumah, urusannya sangat mendesak, jangan lupa menggunakan masker dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, kelas 5A. Assalamualaikum.